Yo, welcome back to Millennial Baper. Nah, hari ini kita akan bicara tentang generasi muda ya, Yes. sama generasi milenial, Pak Nando. Ya mengalami perubahan pastinya. Pastinya, karena yang di tempat ini harus namanya mengalami perubahan di dalam kehidupan Betul, kita. kayak ini. Nah, biasanya orang tuh punya cita-cita kayak mau jadi lawyer ya, gak punya Yes. perusahaan, Yeah. bener gak sih bro? Ya kan anak-anak muda apalagi zaman sekarang kan pengen butuh duit yang banyak dan sebagainya. Nah, tetapi banyak orang-orang yang terkadang hari ini lupa bahwa ternyata kita ini perlu yang namanya usaha dan mengalami proses. Iya. Nah, hari ini kita kedatangan nih narasumber yang luar biasa nih. Iya. Orang yang bisa dibilang sukses ya Puji di Tuhan. dalam usahanya, Dalam usahanya, dalam pekerjaannya, karirnya, ya kan? dalam studinya juga. Studinya Wow. juga. Tetapi beliau memiliki cerita yang banyak orang belum tahu. Iya. Nah, narasumber kita adalah Sandy. Welcome. Welcome. To Millennial Baper. Welcome. Apa kabar, bro? Baik, puji Tuhan. Terima kasih udah diundang untuk bisa sharing. Ya, iya. Iya. Ya, Sandy ini sebenarnya masih umur anak-anak muda ya. Umur berapa sih, bro? Mudah banget. Umur berapa? 31 sih. 31 ya. Nah, 31 tetapi orang yang istilahnya hari ini udah diberkati Tuhan. Yes. Ya, Iya. jadi lawyer, jadi pengacara, pengusaha juga, punya perkebunan juga Punya di perkebunan. luar kota. Wow. Berkat Tuhan kan bukan karena itu. Benar. Selalu ada. Yes. Dan digilai oleh para kaum laki-laki gagah nih satu nih. Sampai pusing ya. Sampai pusing. Mana yang bener tuang rusuk gua ya? Nah, pertanyaannya simpel sih bro. Emang kan hari ini lu udah dapet banyak hal ya bro ya. Misalnya Tuhan udah berkati lu luar biasa. Iya, lah. iya. Lu punya kendaraan pribadi, lu udah punya perusahaan, lu Yes. karir lu udah jadi pengacara gitu. Nah, pertanyaan simpel, apa emang dari dulu lu udah jadi dari keluarga yang berada gitu? Iya. Karena biasanya kan orang gitu, orang lu kedokteran, lu keluarga lu emang Iya. kaya. Pasti fasilitas. Iya, punya fasilitas dan segala rupanya. Apakah emang dari awalnya udah kayak gitu? Gimana? Kalau gue ceritain panjang sih. Nggak apa-apa, santai. Dibilang kaya, enggak banget malahan. Gitu. Gue mulai itu dari bokap nyokap lah. Bokap nyokap itu beda agama sampai akhirnya kami proses pindah ke Ambon. Memang kan pindah ke Ambon tuh nggak gampang. Iya. Sempet kayak ke Balikpapan dulu. Gue lupa Balikpapan atau Banjarmasin ya gitu. Sambil nungguin bokap, gue menyokap doang berdua. Sempet tinggal di pinggir kali yang kayak rumah kayak papan gitu, yang kayak lu tidur tuh tikus tuh lewat gitu. Tikus lewat di bawah kaki lo dan lain semua. Dulu boleh dibilang masa kecil gue tuh kurang indah karena pertama hidup gue pindah-pindah. Iya. Terus gue nggak pernah dapetin mainan yang gue mau. Iya. Zaman gue kecil ya, zaman itu ada namanya Tamagotchi. Tamagotchi. Gue pengen banget tuh Dragon Ball gitu. Iya. Gue hanya bisa lihat orang punya dan gue nggak punya gitu. Makanya sampai sekarang mungkin gue udah tua kayak gini, gue masih nonton anime. Gue masih pengen beli Dragon Ball atau apa. Itu mungkin karena sisi masa kecil gue Iya. gitu, terus ngomong ke gue kayak gitu, gue beli gitu. Sampai akhirnya proses gue ke Ambon, terus balik merantau ke Depok sini. Gue dari kelas 5 SD, gue sekolah di Depsat, SMP PSKD, SMA PSKD. Temen-temen gue SMP SMA tahu gue lah, tahu gue tinggal dulu sempet di rumah veteran kecil-kecilan di Cipayung, Taman Cipayung dulu. Yang gue naik angkot dari situ 02, naik bus PPD yang lewatin Merdeka. Iya. Kadang-kadang gue biar ada nggak ada duit gue jalan kaki dari PSKD sampai sini. Terus banyak hal lah proses terjadi. Jadi kalau dibilang gue dari orang kaya, wah sama sekali total enggak. Apalagi yang tahu gue tahu setiap ujian kan kita kalau mau ujian guru-guru pasti nagih kan, yang Iya. Sandi 2 bulan nih, 3 bulan belum nih. Gue udah siap-siap. Kalau misalnya guru gue datang tuh, kalau yang tahu PSKD itu kan kayak datang tuh. Sandi 3 bulan nih, 2 bulan. Ya, bukan salah mereka emang gue bayar kan. Iya. Cuma bayangin malu temen dipanggil, tapi lama-lama jadi nggak malu. Ya udah dijadiin bahan ketawa. Ya bu, nanti bu, kamu nggak bisa ikut ujian nih. Tapi itulah sekolah PSKD tetap yang terbaik kan, tetap ujian. Tapi ya menghadap gitu. Dulu ada apa ya, kepala sekolah terbaik yang
gue selalu mengucapkan doa untuk dia, Bu Iya. Evi. Bu Evi ya. Kayak dia selalu, kamu gimana nih, ayo berdoa dulu, Iya. berdoa. Terus itu kayak, yaudah, jadi kalau bilang gue enggak sih, saksi hidup gue banyak. Gue sama sekali dari keluarga yang boleh dibilang mungkin gak ada banget. Tapi, yang kembali bilang, gak ada gue secara manusia, tapi ada Tuhan di belakang gue gitu. Iya, Misalnya, iya. lewat orang, bantuin bayar dulu, atau dikasih keringanan sekolah untuk yaudah bayarnya nanti 2 bulan lagi atau bulan depan atau gimana waktu itu ya. Kalau sekarang nggak tahu kebijakannya. Adalah pokoknya Tuhan hadir lewat hal-hal yang nggak terduga sih. Jadi kalau ditanya pertanyaan, lu dari orang background orang kaya atau enggak, sama sekali enggak sih. Sama sekali enggak. Itu sih bro. Oh, jadi dengan kata lain lu nggak langsung blok kayak orang kaya gitu, tinggal di pesona kayangan nggak rupa gitu. Nah kalau misalkan dilihat nih kan lu sebut nih ada bahwa nyokap bokap tuh kayak beda agama, berarti kan lu kayak ngalamin proses yang luar biasa, apalagi lu waktu itu sempet tinggal di Ambon gitu, yang dimana pernah ada namanya kita dengar ada kerusuhan dan segala rupanya gitu. Lu sempet ngalamin hal seperti itu atau? Oh sempet sih, karena kan gua bisa di sana. Jadi sebenarnya nyokap beda agama tuh, terus nggak lama lah, misalnya gue kelas 2 tuh udah ada mujizat Tuhan lah balik gitu. Jadi mujizatnya tuh mungkin karena opa oma gue yang gue pernah bilang bahwa gue sampai sekarang hampir melekat tuh banyak lagu-lagu Kidung Jemaat di telinga gue. Iya. Karena opa oma gue tuh setiap malam tuh selalu angkat pujian. Oke. Lagu-lagu Kidung Jemaat, kayak contohnya mampirlah dengar doaku, apapun juga menimpamu, itu melintas di gue. Jadi sampai gue besar kayak gini lagu itu selalu ada gitu, selalu ada dengan gue. Dan itu yang mungkin kena juga ke nyokap. Tidur kita kamar sebelahan, dari belum muslim kena sampai akhirnya malam kami itu selalu doa kan, namanya opa oma kan selalu ngajak doa tiap malam. Terus suatu waktu nyokap nge-request, inget banget gue dipanggil, bilangin dong mama mau denger lagu ini gitu. Gue kasih ke opa ngajak nyanyi. Semenjak hari itu nyokap gue mulai mungkin panggilan kali ya. Panggilan, terus dia mulai mau mengenal. Tapi bertabrakan dengan waktu itu pecah lah Ambon kan. Kerusuhan. Kerusuhan itu. Gue tinggal di Benteng. Iya. Itu banyak banget tuh yang kayak mereka terkesan mencari-cari siapa nih yang masih acang lah. Iya, oke. Walaupun sekarang kita di Ambon mengupayakan untuk acang obat dong nggak boleh tersebut lagi. Iya. Untuk menghilangkan trauma masa lalu ya. Jadi kayak proses itu terjadi. Jadi gua mencoba untuk ngedefense nyokap. Wah jangan sampai ada yang aneh-aneh nih. Karena nyokap posisi orang taunya agama seberang. Ya seberang. Gitu, ya. Ya udah gitu, inti kasar singkat cerita gue ngejagain lah gitu. Walaupun ya mungkin nyokap gue juga tertekan kan, sampai sempat masuk rumah sakit waktu itu dulu. Dan dia bingung mau melampiaskan kemana. Kadang-kadang gue jadi sasaran, dipukulin. Oke. Yang namanya dulu tuh kalau ada pengaduan anak untuk pelanggaran HAM, gue udah teriak dulu. Yang namanya zaman dulu ya kayak dilempar panci, dipukul pakai sepatu pantofel. Terus dulu tuh gue dari kelas, gue kan di Ambon kelas 1 sampai kelas 4. Iya. Ada SD. Oh iya. Nah, gue tuh sempat ada, gue sempat kelas 1 sampai kelas 2 atau 3 tuh di SD Latihan 2 namanya, ada di Ambon. Karena kerusuhan gue sempat pindah lagi di SD 82 Kuda Mati. Ya. Karena kerusuhan jadi gue harus pindah kan. Itu gue nggak pernah ranking 1. Oke. Kenapa? Gue baju keluarnya dicubit, belajar sambil dipukulin, kesiksa dulu. Tapi ya melekat sama otak gue. Gitu. Jadi sampai sekarang Ambon sampai gue pindah ke Jakarta, gue masih dapat ranking gitu. Iya. SMP SMA, walaupun gue pinter banget, tapi gue kayak SMA gue masih masuk IPA gitu. IPA walaupun jiwa gue jiwa IPS, nongkrong dan lain-lain semua. Tapi gue masih masuk IPA. Jadi kayak proses untuk menjaga nyokap sampai akhirnya gue sekarang pendeta. Nyokap pendeta. Makanya suka melayani keliling sana sini, amin bisa menjadi berkat bagi orang. Yes. Menjadi kesayangan banyak orang.
Jadi ketika misalnya nyokap sakit, banyak banget yang datang bawain makan. Iya. Terus gue belajar bahwa ya nyokap kadang-kadang juga lagi sakit nih, tetap datang pelayanin orang. Oh. Karena dia ngerasa bahwa isi dari kekuatannya dia mungkin untuk memberkati orang, memberi kekuatan ke orang, menjadi menopang dua orang. Bahkan gue kadang-kadang sebagai anak kadang-kadang masih kayak, mah kok keluar dulu. Gue pernah waktu ke Mah sebelum mau keluar Yerusalem mau dulu nih, rumah dulu. Ini protes. Tapi lama-lama gue ngeliat bahwa terkadang terpenuhinya iman gue bukan hanya karena gue hadir di sini, tapi melihat dia memberkati orang, gue pun ternyata akhirnya gue bisa merasa terberkati juga. Iya. Gue merasa terberkati. Gue nggak bilang gue orang baik ya, bohong orang kayak. Tapi minimal gue nggak jadi anak yang hancur, walaupun keadaan gue cukup proses Tuhan cukup dibolak-balik lah. Tapi kayak apa ya, tangan Tuhan tuh selalu ada gitu loh. Kayak mau gue sehancur apapun, gue nggak narkoba, gue nggak aneh-aneh. Mau gue telat pembayaran sekolah pun, amin gue lulus gitu sih. Wow. Berarti bisa dibilang nyokap tuh gara-gara ini ya, dengar kudu jemaat ya. Iya. Maksudnya bisa mengenal Tuhan lebih ya. Mungkin. Oke. Gedung jemaat. Terus bisa dibilang nyokap yang rohaninya yang sampai melayani. Wah, sampai ke lapas. Oke. Sampai misalnya kayak ada orang Ambon tangkap istrinya, dia berkati istrinya di rumah, dikasih kekuatan doa, diajak ibadah bareng, kasih kekuatan. Kadang-kadang juga samperin suaminya di lapas gitu ya kan. Jadi kayak ngasih kekuatan lah, dan gue ngeliat kayak banyak, puji Tuhannya banyak orang yang sayang sama nyokap gitu. Puji Tuhan. Jadi kayak memberkati. Kadang-kadang kan kita memberkati orang nggak hanya lewat uang. Yes. Lo ngasih waktu untuk datang, masih menganggap mereka orang, manusia, mengajak mereka berdua dekat sama Tuhan. Menurut pribadi gue itu lebih besar daripada sekedar lo ngasih uang. Iya. Yes. Semua orang butuh uang, tapi semua orang butuh diperhatikan dan dianggap manusia. Yes. Kadang-kadang mungkin lo ngelakuin kesalahan yang bikin orang lo menyepelekan lo. Tapi ketika ada orang itu datang dan menganggap lo bahwa lo tetap jadi orang yang berkarya untuk Tuhan, maka mereka akan naik martabatnya. Gitu. Jadi kadang-kadang netizen atau apa ya, orang bikin salah langsung dijudge. Iya. Kayak suaminya masuk penjara atau gimana, kayak lu juga gini-gini. Iya. Tapi ketika ada orang yang hadir, mereka bisa kuat. Dan sejauh ini gue lihat rasa sayang mereka ke nyokap itu berkelanjutan. Oke. Gitu, berkelanjutan, lanjut ke anak-anaknya, dan gue pun jadi ikut disayang gitu. Iya. Ya itu mungkin hasil dari benih yang ditabur nyokap gitu. Iya. Kebaikan dia ke orang, imbasnya ke gue juga sebagai anaknya. Walaupun mungkin gue nggak ada peran penting apapun gitu sebenarnya gitu sih. Jadi dengan kata lain sebenarnya perjumpaan dengan Kristus itu walaupun dengan Kidung Jemaat ya. Iya. Nah, biasanya kalau kita mikirnya perjumpaan itu hanya terjadi ketika kita KKR mungkin. KKR, ya, penyembahan dengan lagu-lagu Kidung Jemaat Tuhan bisa hadir. Yes. Makanya terkadang kita ini nggak boleh membatasi hadirat. Iya, benar. Ya, Tuhan ketika Cara Tuhan tuh sangat luar biasa ya. Benar. Unik apapun deh ya. benar. Ya walaupun kita berdoa dimanapun ya, Tuhan bisa hadir. Nggak mungkin Betul. Tuhan nggak hadir. Betul. Di konser Justin Bieber aja Tuhan hadir loh. Nah, iya betul. Ya kan kemarin dia bisa bilang Tuhan hadir di sini loh. Nah, berarti kan itu berlanjut dong, Bro. Itu kayak nggak langsung tiba-tiba ketika lu pindah di Jakarta. Lu pasti akan ada namanya proses kan, ketika lu kuliah lu bagaimana, lu ada ngadapin kehidupan keluarga yang susah bagaimana gitu. Itu tetap berlanjut, nggak hanya sekedar stay sampai ketika lu pindah Jakarta tiba wah gue jadi orang kaya gitu, nggak gitu kan. Orang kaya pun gue bilang gue juga enggak sih. Enggak, maksudnya kayak itu Maksudnya di umur menurut gue ya di umur 31 tuh ya ibaratnya ya udah ya bisa dibilang lebih settle lah Iya. gitu. Di umur 31 itu. Tapi ternyata sampai SMA aja bahkan sampai kuliah pun masih struggle parah gitu. Iya. Sampai hari ini. Lalu perubahannya di mana, Bang? Iya. Ya itu gimana, Bro? Coba bisa ceritain Ya, yang ada pas nyampe lu di Jakarta tuh gimana? Contoh Keadaan lu mungkin gimana, gitu? lu nggak bisa bayar sekolah atau nggak Iya. bisa bayar kuliah sampai bla gitu. Mungkin lebih ke arah titik bukan titik balik atau perubahan yang gue bilang ya. Ke arah bagaimana gue melihat setiap masalah gue tuh dari sudut pandang yang berbeda aja. Dulu gue selalu mengeluh, marah sama Tuhan bahwa kok ini terjadi sama gue ya.
gitu loh. Gue malu, misalnya gue lagi ngegebet cewek SMA atau apapun itu. Iya. Gue harus di depan dipanggil karena gue nggak bisa ikut ujian. Gitu kan, malu banget. Banyak orang. Lah. Terus intinya adalah gue mulai menyadari bahwa ya udah kalau gue lagi nggak ada uang, Tuhan pasti akan ngasih berkat kok gitu besok. Nah kalau soal proses hidup dari gue lulus SMA itu, apalagi gue di sini Depok ya, pasti tahu semua gitu. Gue sempat diberangkatkan ke Jerman gitu untuk Iya. kuliah. Bahkan itu nggak gampang. Untuk ini apa kuliah ya? Jadi kayak ada proses pembelajarannya dulu dan lo harus Oh. bayar dulu. Oh, oke. Itu pun gue telat. Jadi teman-teman gue yang belajar itu udah berangkat ke Jerman, gue belum. Gitu, masalah keuangan lagi, gitu kan, semua proses dan lain-lain. Gue harus menahan malu gitu, teman-teman gue kuliah, gue belum berangkat gitu. Sampai akhirnya gue berangkat sendiri ke sana, proses. Gue bersabar sampai akhirnya udah ya cukup baik lah di sana gitu. Dibilang pintar banget juga enggak, hancur juga enggak gitu. Iya. Misalnya kata aman lah, jalur aman di sana. Tapi gitu, ada aja lagi gitu ya kan. Gue harus balik karena ada masalah keuangan. Pas balik, gue 2 tahun. Jadi gue tuh pembelajaran di Indo sebelum berangkat tuh hampir 1 tahun. Di Jermannya itu gue 2,5 tahun lah di sana. Gue ingat banget 2011 gue balik ke Indo. Oke. Pas gue balik itu, wah judge di mana-mana. Oh iya. Dia bilang gue cuma buat buang-buang duit orang tua. Iya. Gue di sana nakal, gue brengsek dan lain-lain lah semua. Sometimes gue capek untuk ketemu orang yang menjelaskan Iya. ada masalah lain. Iya, situasi lo gitu ya. Tapi kayak lu sampai kapan sih ngejelasin ke orang? Iya. Mereka hanya tahu lu salah, Iya. gitu. Mereka hanya mau mendengar lo salah, Iya. gitu. Akhirnya gue belajar, ya udah, gue nggak mampu untuk menyenangkan semua orang. Intinya adalah Tuhan tahu apa yang terjadi. Iya. Gue pasrah aja sama Tuhan. Lalu ya akhirnya gue balik, gue coba membenahin keadaan keluarga bareng sama bokap, kekuatan. Gue bisa kuliah lagi di Atmajaya. Iya. Gue kuliah, gue telat 4 tahun lah. Kalau Iya, orang karena- tuh dibilang mahasiswa tua. Oh itu udah ceng-cengan. Ah lu angkatan 90 lu. Wah lu tua ya. Wah itu udah makanan sehari-hari gue. Iya. Tapi entah gimana Tuhan ngasih kekuatan gue lah. Gue menanggapi itu dengan bercandaan, ketawaan. Iya. Tawa-tawa. Ah iya nih gimana kayak gini. Ya udah gitu. Sampai ada momen juga. Jadi gue 4 tahun mau nggak mau kan ketika gue kuliah temen-temen gue lulus kan bang. Iya. Ya gue ketemu mereka lagi ngomongin mau masuk mana, gue mata kuliah apa? Gak ketemu. Diceramahin iya. Tiba-tiba semua temen gue jadi pendeta. Ngasih ayat, ngasih ini semua bla bla. Pendeta dadakan nih. Tiba-tiba semua jadi penceramah yang indah. Tapi ya udah, gue sadar gitu, gue di titik ini gitu. Iya. Gue mau gimana lagi? Terus, ya udah, sampai cerita, gue ngalamin banyak hal. Terus, gue pikir udah selesai, nggak juga. Di tengah kuliah, gue harus cuti. Oke. Karena bokap nggak, itu masalah keuangan lagi kan. Iya. Cuti di mana bukan gue sama ya. Momen itu adalah gue nggak bandel. IPK gue masih kumlot lah. Wow. Iya. Itu gue kayak bingung gitu loh, sempet marah sama Tuhan. Iya. Kayak, Maksudnya lu studi lu bertanggung jawab sama studi gitu ya. iya, Tetap belajar, tetap gue tipe yang gue nongkrong bang. Iya. Orangnya nongkrong, gue main bola, gue main basket. Tapi gue ketika gue sekolah ya sekolah bener lah. Iya, iya. Saya masih bener lah. Marah sama Tuhan, kenapa lagi nih? Iya. Apa yang terjadi nih? Terus balik, udah masalah studi, masalah percintaan waktu itu juga. Oke. Pernah jadian sama cewek, hampir gue lupa sih ya. Jadi 5. bertubi-tubi ya bro. Semua diserang. Ekonomi, Ekonomi, Cinta, jatuh, studi, kandas. Sebenarnya lo bagus tapi kandas. keluarga juga, Keluarga juga, finansial keluarga. finansial keluarga.
Plus pacar nih. Pacar. Gue 5 tahun lah ya. Pacaran Mungkin, apa? mungkin yang di Depok ini ada beberapa yang tahu. Bisa dulu kayak boleh dibilang kasarnya kalau untuk zaman sekarang hidup kudus lah. Iya. Kayak pacaran. 5 tahun. Ya pacaran dengan barengan pelayanan dan lain-lain semua. Oke. Hidup doang Tuhan. Terus balik ke rumah karena waktu sempat nggak ada uang, nggak bisa bayar listrik, sampai tidur ngelilin dong. Tidur pakai alirin doang ya. Tidur pakai lino. Karena kan gue tinggal di komplek Oke. Komplek apa? mati Mutiara Depok. Bagus kan tuh? Oke, biar Depok. Lumayan bagus lah. Ruangan bagus. Tiba-tiba kayak lu pulang kiri kanan lu nyala terang bagus banget lampu. Rumah gua gelap gitu, isinya lilin doang gitu. Ini kenapa nih? Gigit tikus apa gimana kamu? Orang Hindu juga bukan ya kan? Iya. Nyepi. Gua bayangin kayak mau nyapa teman kampus, gue cuti bermasalah. Oh iya. Mau nyari pacar juga udahan. Gitu. Oke. Terus gue pulang ke rumah gelap. Coba. Gue mau lari kemana? Gue udah nggak tahu mau kemana hari itu. Udah bisa dibilang gue hopeless. Iya. Kalau orang bilang kita punya HP sosmed nyala, justru itu jadi bumerang buat gue. Oh. Gue Iya. melihat kebahagiaan orang. Gue ngeliat mantan Iya. gue yang mutusin gue lagi liburan ke Bali. Yang 5 tahun itu. Ya. Teman-teman gue lagi foto ala-ala lagi di kampus ngapain? Oke. Lagi main basket lah atau apa? Iya. Sedangkan lo Dan gue, lagi sorry, mau ngecas HP aja ke tetangga. Terus gue nggak bisa bayar air. Jadi kan air rumah, air pump. Karena di luar tuh kan ada air. Kalau nggak gue minta tetangga punya yang keran buat cuci mobilnya dia kan. Gue minta air di situ. Buat isi ke dalam. Isi ke dalam rumah gue. Gue buka. Biasa itu isi. terjadi hanya di rumah-rumah BTN loh, Pak. Iya. Yang pumpnya lagi mati. Iya. Jadi gue kayak buka. Ya karena gue nggak bayar listrik, bukan karena Iya, bukan karena perumahan Gua ya. nggak bayar air I juga. know. gue buka. Gue mau nyokap sih, gitu langsung. Terus itu titik gue bingung gue mau gimana. Wajar. Sampai akhirnya Tuhan ngasih kesempatan gue bisa magang di satu perusahaan lah. Dapat uang dikit-dikit. Gue sampai beli genset kecilan, bokap sama bokap. Jadi tiap hari sih beli bensin. Itu rumah berisik banget. Iya. Rumah komplek ada apaan nih sama genset gitu. Oh, rumah Sandy gitu. Iya. Itu genset dinyalain cuma kalau kita mau ngecas HP sama mau makan. Oke. Lampu nyala. Gitu. Kadang-kadang tidur pakai lilin aja. Sempet seminggu lah gue kayak gitu. Wow. Seminggu gue ngelain hari kayak gitu. Terus juga di situ gue udah ketemu sama orang, dia ngomong gini bahwa San, mau sampai kapan lo meratapi masalah lo? Gitu loh. Lo mau dengar firman Tuhan sebagus apapun, lo mendengar dari pendeta manapun, Iya. quotes apapun, ujung-ujungnya itu akan menentukan kaki lo sendiri. Oke. Kan udah kita bilang adalah iman Tanpa perbuatan, Yakobus. ikatnya mati. Yes. Ya kan? Bahwa Hidup banget ya. kayak ujung-ujungnya lu harus bergerak San. Lu melangkah. Walaupun mata lu nggak melihat nggak ada jalan keluar, lu jalan. Gua hari itu, gua nggak melihat apapun di hidup gua. Ngeliat masa depan ya Ya, padahal. gua udah cuti. Kalau gua cuti, gua harus bayar uang kuliah berapa banyak tuh? Berapa Iya. juta? Dan itu kampus mahal. Sedangkan pulang ke rumah listrik mati. Gua harus bayar listrik dulu nih. Bayar air dulu. Terus di Ini, sorry gue potong nih. Ini tadi lu belum jelasin nih. Ini yang menarik buat anak-anak milenial nih. Nah, dalam keadaan kayak gitu kan pada akhirnya lu punya masalah dengan pacar lu tuh. Nah itu gimana tuh bro terjadi? Apa yang terjadi dalam hubungan sampai lu satu titik akhirnya lu ditinggalin? gimana ya? Perilakuan dia kayak gimana? Mau menyalahkan juga. Ya gue nggak tahu apa yang terjadi. Iya Gitu betul. ya. Mungkin setelah gue udah gede sekarang wajar lah seorang perempuan udah kuliah udah bagus dan lain-lain ketemu sama cowok yang madesu Iya. ngapain gitu ya kan. Iya. Jadi kalau yang sekarang gue tanya kayak
ya udah wajar lo ninggalin gue. Oke. Tapi kalau gue yang dulu kayak gue sempet ngomong gini, love is bullshit if you cannot buy her something. Iya. Kalau lo nggak bisa ngasih cewek itu apa-apa, Iya. percuma love-lovean lo itu percuma lo bawa dia dalam doa tiap hari, percuma. Dulu ya. Iya, iya. Sekarang kalau gue ngeliat kayak udah, jadi Emang apakah dulu segitu dihinanya kah sama dia atau? enggak, dia baik. Baik, oke. Dia baik, cuma mungkin lebih ke arah yang tadi gue bilang, lebih ke arah aku nggak bisa sama kamu San, lebih ke arah situ. Mungkin dia juga punya visi misi kali ya bagi Yes. apa goal hidup iya. ya. Oh ya. Iya, visi. Jadi kayak nggak bisa sama gua gitu. Iya. Jadi dia intinya gua terlalu banyak beban yang Iya, coba iya, gue sharing, oke. tapi Dianya dia nggak bisa nampung beban gua. Oh. Wow. Gitu. Jadi tapi dia bilang kalau lo mau naruh harapan lo kepada manusia, ujung-ujungnya hanya kekecewaan yang Iya, nongol. setuju. Iya, iya. Ya kan? Kuncinya dalam Tuhan gitu loh. Jadi singkat cerita waktu gue hancur dan semua di sini gue nyamperin ke dia gitu. Nyamperin, gue hanya butuh didoain dan dipeluk. Tapi yang gue dapat beda. Tapi itu kembali lagi setelah gue. Sekarang gue mikir udah mungkin salah gue kali. Gue mengharapkan sesuatu itu dari dia Oh iya. gitu. Padahal manusia itu punya batasan kapasitas dan kesabaran. Iya, iya. Jadi gue nggak bisa mengharapkan apaan. Jadi ketika dia nolak gue kecewa, gue hancur, gue pikir gue hilang segalanya. Sebenarnya enggak. Yang di atas selalu tangannya terbuka untuk menurut gue. Yes, yes. Lewat apapun. Bahkan lewat orang nggak terduga yang gue bilang kayak ujung-ujungnya gue dapet semangat dari situ dari orang lain. Jadi kalau ngomong, ya gue ditolak sama dia. Mungkin ditolak sih. Kayak di-cut setelah 5 tahun. Hancur gila gitu. Cuma gimana ya? Kayak gue bilang, ujungnya kakimu sendiri yang akan menjadi alat dari Tuhan untuk kamu bisa jadi seseorang gitu. Yes. Gitu. Lo pengen jadi apapun, kaki lo sendiri. Percuma lo tiap hari berdoa kalau lo nggak berusaha. Tuhan ngasih lo hikmat dan kebijaksanaan. Lo dapat iman, tapi lo cara dapat kebijaksanaan untuk melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Gue gagal kuliah, lu mau apa? Lu mau stop, lu kerja aja, lu nggak ngelanjutin. Nggak, gue kerja, dapat duit gue lanjutin. Mau gue masuk kelas, sekarang gimana? Gue udah cuti Iya. setahun. Ketika gue balik, gue kan masuk kelas yang bukan angkatan gue lagi. Angkatan gue udah levelnya udah beda lagi kan, beda Iya. semester. Malu, iya jelas, udah malas lagi. Masuk kuliah aja gue udah malu, udah telat 4 tahun. Habis itu kena cuti, kurang malu apa lagi gue. Iya. Harus masuk kelas yang kayak mukanya enggak, gue kenal semua Iya. di belakang, di luar. Kalau gue kalah sama keadaan, gue gak akan semangat kuliah, nilai gue hancur. Dan sorry, gue kuliah tuh di Semanggi. Gue Iya. dari Depok ini harus naik kereta gitu. Harus ngumpulin niat, semangat. Kalau gue udah kalah sama keadaan, gue udah gak tahu masa depan gue apa. Padahal keadaan itu menurut gue sih memungkinkan untuk lo nyerah sih ya. Dari kecil, sampai tingkat SMA sampai kuliah lo kayak nggak kayak pengharapan yang itu kayak nggak pernah dapet gitu, kayak sampai bilang ini apa lagi sih Tuhan gitu ya. Banyak. Orang dari kecil kalau lihat ikut kerusuhan dia. Kerusuhan. Kita ke Jakarta harusnya bisa kita Membaik ngasih lah. membaik, Iya. ternyata juga enggak. Iya. Perasaan perekonomian tetap ada. Ngerasain tidur pakai lilin. Pakai lilin, ditinggal sama Ditinggal. pacar. Tidur Iya. tikus lewat di kaki dulu. Tetapi lo memilih untuk akhirnya gue harus berbuat nih gitu kan. Itu pasti kan ada suatu kayak dorongan entah apa ngalamin sama Tuhan tuh seperti apa kayak gitu sampai akhirnya gue harus bangkit nih gitu. Tapi ini Dok, sebelum itu gue pengen tanya sih. Respon orang sekitar lo gimana sih? Apakah ada orang yang akhirnya udah lu jangan temenan lagi sama si Sandy atau bagaimana? Pada ngejauh kah? Dan segala rupanya. Pertama pasti dijudge. Judge-nya dalam tanda kutip ceng-cengan lah. Ngelus-lulus lo. Mau kapan lo mau jadi mahasiswa tua? Mahasiswa abadi? Iya. Hidup lu isinya bercandaan, yang bener lah lo, kata lo. Terus Padahal lu nggak tahu lu tidur pakai lilin. gitu. Misalnya kayak nongkrong bercandaan, lu mereka pikir gue tuh orang bercandaan mulu kan.
lulus dulu lah baru kita ngobrol lah, gua kasih lu kerjaan atau gimana, lulus dulu lah. Oke, dipandang ini Direcehin ya. banget ya. Direcehin banget. Terus sampai ada temen gua yang pacarnya ngelarang dia main sama gua gitu kan, bilang lu jangan main sama Sandi dulu lah, nggak beres tuh kehidupannya dia, nggak lulus dan langsung gitu. Sampai apa kayak gitu itu gua alamin semua. Kalau dibilang banyak judge lah, sampai apa ya, nggak tahu sih, mungkin gara-gara itu terbentuklah karakter gue untuk selalu ketawa. Jadi gue ketika itu gue mau ketawa senyum. Gue pola pikir gue adalah lo nggak tahu apa yang Tuhan berikan ke gue. Lo nggak tahu apa yang terjadi sama gue. Sometimes gue bisa ketawa, sometimes gue nangis. Tapi gue selalu percaya bahwa Tuhan nggak pernah ninggalin gue. Iya, benar. Apapun itu, mau gue bandel, mau gue hancur, mau orang hina, injak gue, ludahin gue mungkin, Tuhan pasti punya maksud untuk hidup gue. Kunci satu, gue percaya, lakukan yang terbaik. Banyak orang bilang percaya. Gua, tapi stop lah. Lakukan yang terbaik. Just do your best and let God do the rest. Jangan hanya percaya, gitu loh. Lu harus tetap melakukan yang terbaik semampu lo. Gue harus kuliah walaupun gue habis cuti. Gue harus berangkat dari Depok, gue ke stasiun Depok lama, nunggu kereta pagi-pagi, desak-desakan. Masuk, teman-teman angkatan gue udah nggak ada karena angkatan udah beda. Gue sendirian masuk kelas, wah mager banget kalau nggak ada temen tuh masuk kelas. Dia udah diam, ikutin kelas, terus dia absen, abang, iya. Pembagian kelompok, dulu kelompok. Kayak gitu-gitu ya dulu ya, kayak wah banyak banget di jas dibilang lu kuliah yang bener lah, masuk hukum, kerja yang bener gitu. Ya udah sampai bahkan kalau gue boleh bertanya ulang ke mereka yang dulu ngejudge gue, lu sekarang di mana ya gitu kalau besar. Lu udah sehebat itu. Ini kalau gue boleh jahat ya. Tapi dari situ gue belajar bahwa ketika lo percaya sama Tuhan akan mengangkat derajat lo tanpa lo sadarin. Dan yang menang itu orang lain. Gitu. Jadi kayak gue selalu percaya bahwa Tuhan proses gue, makanya gue sabar. Kayak sekarang gue telat kemarin 4 tahun tapi puji Tuhan hari ini gue S2 UI. Wow, S2 UI. Gue sedar UI, terus Hukum juga tuh? Hukum gue gue cum laude. Cum laude? Iya. Tahun depan lah gue lulus. Dan bukan yang menjadi satu kesombongan ya, tapi orang yang mengenal gue tahu bahwa proses hidup dalam hidup gue itu cukup gonjang-ganjing tapi jadi berkat. Dan satu hal yang mungkin gue pengen sharing bahwa jangan beranggapan bahwa karena gue telat terus gue harus kuliah lagi itu baru namanya diberkati. Enggak. Lo mungkin gak jadi kuliah, lo dapat kerjaan, lo bisa hidup, itu tetap juga namanya diberkati. Jadi gue nggak suka kayak orang bilang kayak, wah lu karena lu udah punya mobil, lu pun tinggal di komplek bagus, lu diberkati. Enggak. Kuncinya adalah setiap hari lo, apapun keadaan lo, itu lo sebenarnya diberkati. Lo bisa makan nasi sama ikan asin, itu lo diberkati. Tiba-tiba ada nasi kondangan dari tetangga sebelah, lo akhirnya bisa makan, itu lo diberkati. Kuncinya adalah bagaimana lo memandang hidup lo untuk mengucap syukur. Memang ngomong gampang. Tapi itu, jadi mau lo lagi kaya, mau lagi nggak ada duit, lo tetap tenang, lo tetap amin deh, yaudah percaya, ucap syukur, udah tenang aja. Jadi apa ya? Sekarang gue mandang hidup gue seperti itu. Karena apa? Mau gue jadi lawyer, mau gue waktu SMP, SMA, keluhan tuh selalu ada. Gak akan pernah berhenti. Manusia adalah titik dari ketidakpuasan menurut gue. Selalu tidak puas. Lu mau di kantong lo 100.000, kantong lo ada 1 miliar juga lu gak akan pernah puas. Ada aja yang lu mau beli, ada yang lu mau ini. Ya lu ngeliat gimana? Gue ngomong gini juga bukan berarti gue udah jadi orang paling bener ya bang ya. Oke. Progres dalam hidup gue gonjang-ganjing sampai detik ini. Cuma gue mencoba untuk selalu ketemu beberapa orang yang jadi berkat gue, jadi pengingat, jadi kayak penguat gue lagi. San, lu tuh udah diberkati Tuhan. Gitu. Karena dia bilang bahwa kadang lingkungan yang buruk tuh bisa merusak lingkungan yang baik kan? Makanya sebisa mungkin gue masih mencoba untuk cari teman-teman gue yang menguatkan gitu. Karena
banyak lah netizen itu yang isinya cuma gue mau nyalahin lo harus salah. Banyak banget. Cuma gue yang kayak senyumin aja. Karena kalau lu ladenin perang urat doang. Iya. Nggak sih? Lu malah ujung-ujungnya jadi sama seperti mereka. Iya, dan mereka akan terus bertahan dengan pendapat dia. Nah, iya, karena itu yang mereka lihat. Iya, karena mereka berargumen, berdiskusi bukan berarti dia mau mencari solusi, tapi menguatkan pendapat ini tentang diri kita. Yes. Iya. Dan juga nggak mau peduli juga sama Mau kita. peduli, biarin aja. Bang. Misal 10 orang ngejudge gue, lu gagal di Jerman karena lu bandel ya, lu nggak bisa diterang tua ya. Emang 10 orang berjelasin keadaan keluarga gue gimana, ini apa. Kan gue juga punya batasan kan, dan belum tentu juga mereka ACC omongan gue. Lu bohong doang lu. Alasan doang gitu. Iya, alasan doang. Jadi ya, bukan tugas kita untuk menyenangkan orang lain gitu. Itu udah urusan Tuhan aja lah. Tuhan yang tahu maksudnya apa yang terjadi dalam hidup gue. Sampai hari ini pun gue masih suka main. Ada dulu gue kan anak warnet banget ya bang. Iya. Gue masih suka main di warnet di Depok 2. Itu yang punya teman gue juga. Jadi sebelum gue lulus, gue ditinggalnya gue suka ke warnet dulu. Orang bilang kayak nggak jelas di sana. Gue pribadi ini untuk gue mah dapet orang yang accept gue banget tuh di sana. Iya. Orang yang nggak ngejudge gue, menerima gue, yang mau sharing misalnya makan nasi sama tempe doang, makan berdua di sana gitu. Makanya sampai mungkin gue sekarang gue punya uang cukup, gue masih suka datang untuk sekedar hey gimana bang, kita makan, gue beliin misalnya KFC, gue beliin martabak atau beliin apa, untuk ketika gue berdiri di sana gue melihat kursi yang dulu gue sering duduk. Kursi di mana muka gue masih hopeless, nasib gue gimana. Gitu. Gue suka melihat itu, gue suka melihat proses bagaimana Tuhan membentuk gue dan mengasih kepastian kalau bahwa lo akan sukses. Bikin lo percaya. Jadi mungkin sometimes bagi kita anak muda, lo perlu harus lihat ke belakang. Sampai kapan Tuhan bisa bikin lo untuk sampai sekarang ini. Apa aja yang lo alamin. Karena lo perlu harus lihat, baru sadar bahwa lu sebenarnya diberkati banget kan. Minimal lu masih bisa makan. Poinnya mungkin mengucap syukur ya. Keadaan apapun yang kita alami ya. Mengucap syukur dengan cara lu sendiri. Gak perlu omongan orang. Kalau lu bergantung sama omongan orang, ya lu karena sebenarnya keadaan kita bukannya Tuhan nggak pernah menyertai kita. Kita nggak pernah ngerasa sebenarnya kita hari ini tetap selamat, tetap bisa bernapas, bisa makan. Itu sebenarnya Tuhan menyertai kita. Cuma satu hal yang kurang, mengucap syukur. Benar-benar. Mengucap syukur dengan apa yang sedang kita terima. Gitu. Kadang bertahun-tahun mungkin kita nggak ada jawaban dari Tuhan ya. Tapi kita masih bisa hidup, masih bisa kuat. Ternyata tuh Tuhan menyertai kita juga. Betul, benar. Ujung-ujungnya ketika kita ngucap syukur, baru tuh kayak kita merasa menang lah ibaratnya dalam keadaan itu gitu. Benar. Gue itu ngucap syukur tuh udah jadi suatu kata-kata yang pertempuran gue tiap hari. Gue bisa sharing sekarang bukan berarti gue masih udah ringan gitu. Masih jadi pertempuran gue sehari-hari gitu tentang ngucap syukur tuh gimana ya. Itu berat banget. Tapi yang gue bisa sharing, gue menemukan cara gue sendiri untuk dekat sama Tuhan. Bukan dari pandangan orang, bukan dari omongan orang. Contoh kasar, misal gue kalau tahu kayak, tapi sebelum gue izin ya, ini bukan berarti gue mau benarkan. Ini cara pribadi gue dekat sama Tuhan. Misalnya orang bilang kayak, gue tatoan. Gue tatoan, orang bilang, lu rusak bait Allah, rusak gereja lah, atau gimana. Gue mau buat tato bukan gue mau berhala, tapi emang ada seni yang gue. Misalnya gue membuat kesalahan lah atau apapun, banyak orang, atau gue ke gereja, tiba-tiba ada suara, wah akhirnya lo gereja lo. Gue pikir Natalan doang, setahun sekali lo gereja. Netizen ada yang kayak gitu. Nah, gue nggak mau cara gue dekat sama Tuhan dibatasi oleh pemikiran orang. Gitu. Jadi nanti ketika gue gereja, sukacita gue hilang. Gitu. Seharusnya gue senyum menghadap Tuhan, jadinya gue menggerutu karena manusia-manusia ini. Jadi maksud gue adalah temukan jati diri lo untuk dekat sama Tuhan, bukan karena omongan orang. Even sorry to say pendeta,
Karena someday pendeta itu membuat kesalahan, lu akan kecewa. Iya. Tapi lu jangan ikut kecewa sama firman Tuhan. Iya bro. Gitu. Lebih tepatnya lu jangan pernah mandang manusia lah Iya, ya. Yes. iya. Gitu. Pandang Apalagi- Tuhan ya. Apalagi mendewakan seorang hamba Iya. Tuhan. Ya kan? Jadi ya ini kita dekat sama Tuhan gara-gara pendeta itu. Enggak, siapa tuh pendeta cuma alatnya doang. Alatnya Tuhan buat ingetin kita. Iya. Gitu. Orangnya mungkin bisa jatuh, tapi firman Tuhan itu nggak pernah bisa jatuh. Yes, kan? yes. Lo mau belajar tentang Tuhan, ya dari firman Tuhan, Iya, bukan dari pendetanya. benar. Pendeta itu oke, jadi sarana berkat, puji Tuhan, kita berberkati. Tapi jangan dia jadi patokan kita, Iya, iya, firman iya. Tuhannya. Karena kita nggak akan pernah tahu manusia punya kelemahan, mungkin dia melakukan Iya. kesalahan tanpa sadar atau sadari, kita kecewa. Tapi jangan firman Tuhannya diikut-ikutan. Ya, Itu kalau gua, atau teman, atau sahabat, gitu, atau kakak rohani, atau apapun semua. Even gua mungkin sekarang yang lagi sharing nih, Iya. kayak gue sharing, mungkin ada yang merasa terberkati, terus ketemu gue, mungkin ngeliat gue, aku lo gini orangnya, terus lo ngerasa sharingnya gue atau firman Tuhan yang mungkin terucap dari omongan gue itu adalah bullshit. Jangan. Iya. Gitu. Semua orang punya problem, punya Iya. apapun. Lihat isi firmannya, lihat cara Tuhan memberkati dia, cara Tuhan membentuk dia, gitu loh. Jadikan itu sebagai suatu mungkin pandangan hidup untuk lo menjalani hidup lo. Bahwa gue punya cerita waktu itu ke panti asuhan kan bang. Iya. Gue tuh suka ke panti asuhan. Nah terus gue suka sharing, gue berbagi. Terus tiba-tiba ada anak SMK nanya gue, dia SMK, kakak gitu. Aku mau sharing dong, kata gitu. Kenapa deh? Kak, dia di panti asuhan. Aku hanya SMK, Iya. pengen banget jadi pengacara kayak kakak. Tapi kalau ke SMK kayaknya nggak bisa kak, Iya. gimana dan lain-lain. Terus waktu itu gue bingung mau jawabnya apa kan bang. Gue kayak, duh gimana? Itu gue ngomong ke Ahli. Pokoknya gue kayak, yaudah gue jawab. Gue bilang, adek, lo nggak akan pernah tahu apa rencana Tuhan buat lo. Iya. Dulu gue waktu kecil, gue sempat ke Jerman, gue mau jadi engineer. Terus gue dulu kecil cita-citanya dokter, gue masuk IPA. Tiba-tiba Tuhan ngasih kuasa, gue jadi lawyer. Iya. Dan mungkin orang melihatnya sekarang, wih hebat loh. Tapi lu lihat prosesnya nggak di luar dugaan, Iya. predictable semuanya. Iya. Kalau ada sekarang adik SMK, adik bilang sorry, adik tinggal di panti asuhan. Adik nggak tahu masa depan adik kayak gimana. Kunci satu, percaya dan berusaha. Iya. Lakukan yang terbaik dan menerima ketika memang Tuhan mengubah adik nggak harus jadi dokter atau jadi pengacara, adik terima dan lakukan tetap yang terbaik. Kadang kita kan ego ya, saya gue dari mau dokter, belajar menjadi IPA dan lain-lain. Tuhan ubah jadi pilot atau jadi perawat, Iya. gengsi protes ke Tuhan. Padahal nggak pernah tahu bahwa Tuhan punya maksud besar di balik itu. Iya, betul. Iya kan? Itu. Tuhan pengalihan itu kan hanya versi kita doang, ego kita kayak Tuhan gue harus jadi lawyer, gue harus jadi dokter, gue harus jadi kalau gue kayak percaya sama Tuhan dan lakukan yang terbaik. Iya. Tuhan pasti tunjukin kok. Itu ya Tuhan pasti tunjukin dan Tuhan pasti akan ubah dan memberkati lo. Percaya, lakukan yang terbaik. Yes. Percaya. Di note. jadi itu keren banget sih obrolan hari ini ya. Gue nangkap satu hal bahwa ternyata intinya adalah kita lakukan apa yang kita bisa Iya. dan serahin sama Tuhan apa yang tidak pernah kita bisa. Iya. Jadi kita ngelakuin bagian kita dan Tuhan lakukan bagiannya. Iya. Et labora bukan berarti cuma kita berserah sama Tuhan, Iya. terus kita main TikTok setiap hari, Nah, scroll TikTok doang gitu. Aku udah berdoain. Iya udah berdoa. Gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat dari kehidupan Sandy dari Iya. masa dia kecil, tuh proses bahkan pernah susah, benar-benar susah sampai titik terendah, sampai ditinggal sama pacarnya dan segala rupa. Ternyata satu hal kita temuin bahwa ketika dia mengandalkan Tuhan dan tidak menyerah, itu Iya, kuncinya. iya. Mengandalkan Tuhan dan tidak menyerah, ternyata berkat Tuhan pun ada dalam kehidupannya. Bahkan sampai hari ini kan diberkati Iya. Tuhan jadi lawyer, pengusaha, bahkan juga
yang saya tahu sempat kenal sama beberapa orang besar ya, puji Tuhan ya itu ya gitu. Orang besar. Ya kan? Itu sesuatu yang sebenarnya terjadi ketika kita lakukan bagian kita dan Tuhan lakukan bagiannya di dalam kehidupan kita. Iya. Ya, Dan gimana, tidak Bang? pernah menyerah ya. Yes. Gitu. Kayak lagu rohani ya yang apa namanya? Mungkin bagi orang tuh lihat tuh dulu mungkin mustahil nih kayaknya si Sandy ini untuk bisa berhasil. Iya. Tapi bagi Tuhan tuh nggak pernah mustahil ya. Asal kita meresponi itu. Nah, mungkin sebagai ini kali ya, sebagai penutup, mungkin lo boleh kasih pesan buat generasi muda yang hari ini Yes. mungkin lagi berjuang, mungkin mengalami hal yang sama Iya. sama lo. Mungkin lagi Di struggle titik terendah. studinya, Iya kan, mungkin perekonomiannya lagi nggak ngerti harus kemana, ya kan? mau lanjutin kuliah ternyata belum bisa. Dan, Dan ada iya. pesan-pesan buat mereka gitu hari ini sebagai penutup. Oke. Kalau pesan ya apa? Kalau tadi abang ngutip lagu, ya kalau gue ngutip lagu rohani, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes, ya. Waktu Tuhan itu ya dan amin. Intinya adalah ketika kamu percaya, kamu jangan berdiam diri gitu. Oke. Lakukan yang terbaik, Ya. berusaha terus. Jangan bertahan dengan gengsi, malu dan apapun semua. Ya. Pertahankan imanmu, lanjutkan usahamu gitu. Yes. Kayak semua orang menganggap remeh, semua itu mustahil. Selama kamu berdoa dan kamu udah menyerahkan ke Tuhan, apalagi sih yang harus kamu takutin? Hari esok itu pasti selalu diberkati Tuhan. Ya. Besok nggak tahu mau bayar uang kuliah gimana, berdoa. Kalau besok belum dijawab juga, ya udah kamu cari kerja. Ya, ya. Gitu. Atau kalau kamu punya kenalan atau gak usah malu, cari pinjaman. Ya. Gitu, cari pinjaman, habis itu kamu bisa bayar, kamu sekolah yang benar. Ya. Jadi intinya adalah ketika kamu berdoa, kamu bertanggung jawab dengan isi doamu. No, betul. Itu poin. Gitu. Jadi Iya, iya, iya. berdoa minta berkat. Ya. Minta berkat apa? Butuh buat tangan datang enggak? Iya. Kadang-kadang minta doa berkat itu adalah dengan kamu meminjam. Minjam itu apa? Mematikan gengsi, malu dan lain-lain. Yes, ya. Dengan kamu berdoa, kamu harus ngapain? Bekerja kamu bisa apa aja. Entah kamu jadi bantu-bantu bangunan, Iya. ya kan, jadi supir angkot atau apapun itu, atau Iya. banyak hal lah yang bisa kamu. Itu berani turunin gengsi lah ibaratnya ya. Iya, dan itu semua pekerjaan Iya. mulia kan, Iya. pekerjaan yang halal. Lakukan semuanya itu, intinya jangan menyerah. Ya. Gak usah peduli sama sekitarmu, sekitarmu merendahkan. Selama kamu ngerasa apa yang kamu lakukan halal dan baik di mata Tuhan, lakukan. Jangan berhenti berdoa, tetap lakukan yang terbaik. Tunjukkan bahwa Tuhan itu lebih besar dari setiap masalah. Wow. Yes. Keren. Jika misalkan kayak minjem buat benar buat studi. Iya, jam buat di main- kota lagi. buat main judi lagi. Itu penting tuh buat studi. Mungkin buat modal usaha yang dimana Asal jangan di pinjaman online ilegal ya. Bahaya tuh. Oke, so sangat diberkati sekali. Thank you banget Sandy. Thank you banget, Sandy. Thank you banget udah sharing di Mele Baper. Ya biar teman-teman yang hari ini mungkin mengalami hal yang dulu Sandy lakukan, Iya. jangan menyerah. Toh juga Sandy juga bisa survive sampai sekarang. Iya. Bahkan diberkati oleh Tuhan Iya. gitu. Gak pernah menyerah. Gak perlu menyerah. Pokoknya kuncinya itu, lakukan apa yang kita bisa dan Tuhan akan melakukan apa yang kita tidak bisa. Oke, terima kasih Sandy udah datang di Thank you, Mele Baper. Sandy. Ya bagi teman-teman sudah yang terberkati oleh video ini boleh di share dan juga jangan lupa di like, Like, comment. jangan lupa di subscribe salah mulu. Subscribe. Subscribe apanya namanya channel kita Akunnya. Mele Baper Iya. biar kita semakin semangat untuk bikin video dan bisa memberkati Yes. banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tetap di dalam milenial Bapak. Baper. God bless you. God bless you. God bless.